Karena banyak sekali teman-teman yang tergiring opini seolah-olah memang Daily Wafa sudah tidak produksi lagi kaos Sobat Ngarit. Mas Yun tidak mau lagi menjual kaos Sobat Ngarit. Opini-opini seperti itu sangat banyak sekali teman-teman. Dan banyak yang mengamini, membenarkan. Padahal alasannya tidak seperti itu. Gongwah mau gongwah. Beda agama, aku udah pernah sama beda agama. Gimana kalau beda agama tuh pacarannya kayak gimana sih? Mau tahu? Gimana rasanya? Ya gitu, susah ngelepasin tapi udah sayang, gimana dong? Semuanya menggoda Mas Wi, Pak. Woi, betulan woi. Oh alah. Betulan. Iya. Iya. Melok bunyi, Mbak Selfie, Kumalah Sari. Daunnya melandang, astagfirullah. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan melihat keseruan Amoy dengan Bung Ayu, teman. Dan saya rasa banyak sekali pelajaran di situ. Silakan nanti disimak baik-baik kira-kira apa yang bisa kita petik dari pertemuan mereka berdua ini. Ada juga Mas Yun, teman, yang akhirnya tadi malam live untuk pertama kalinya menggunakan akun yang baru, akun kandang, untuk berjualan, teman. Seperti yang sebelumnya Mas Yun sudah janjikan bahwa dia akan live berjualan. Kita simak, teman, keseruannya mereka tadi malam. Gimana ada istri muda tapi tua? Gak lain. Terus kalau sama Mas Yun pernah? Belum pernah. Oh, belum pernah. Nah, Gimana? Aku Ridho deh. Oh ya? nah. Kasihan toh. Pantas nggak pernah kelihatan ya. Ada kopdar Bali tanggal 6 Juli. Di mana? Di Bali ya? Di Bali. Tuh guys, yang mau datang silahkan. Ika Imi datang sini. Oh, ada yang mau ngongkosin? Udah beli Leo ngongkosin. kenal beli Leo nggak? Belum. Tapi udah follow kakaknya Kagung Ayu ya? Apa? Kakaknya Kagung Ayu. Oh, ini iya. apa namanya? Sobat Ngarit Bali juga, tapi dia jarang live. Oh, jarang live. Jarang live dia sekarang. Oh iya. Sekarang kalau live tuh jualan baju. Iya, aku pengen live jualan Kagung Ayu, gimana ya caranya, nggak ngerti. Mau live jualan. Mau jualan apa? Nggak tahu. Gini. Itu akunnya itu udah ke ini sama ini nggak? Kayak keranjang kuning itu nggak? Bisa ngisi keranjang? Bisa. Habis itu kalau misalnya live nih, ada di sana produk itu kan? Ya, bisnis kan? Bisnis dipencet. Habis itu Ayu misalnya punya sampel apa nih? Misalnya punya ini nih. Ini ada di keranjang kuning. Jadi promosiin. Oh gitu. Dipromosiin, dijualin. Nanti ada etalasenya gitu. Nanti dimasuk-masukin aja, ditambah-tambah gitu loh. Kalau kita belum ada sampelnya? Iya, beli dulu boleh. Beli dulu. Kita emang kalau affiliate misalnya kita emang mandiri, biasanya beli sendiri dulu. Oh gitu. Nanti kan kita kalau jualan, kalau misalnya ada yang beli dapat komisi. Iya kak. Oh gitu ya Kagung Ayu. Gitu guys. Jadi pinter. Ya. Oke. Ya, mumpung kan penontonnya banyak, jadi kan sambil jualan aja. Ini masa penontonnya 2,1 ya Allah. Udah kan pakai jualan. Iya bener Buat kak. bisnis. Kemarin tuh aku sempet masukin ini keranjang kuning tapi nggak ada sampelnya Mi. Beneran terbang. Oh iya. Gak
nggak boleh emang kayak gitu. Kalau misalnya mau jualan harus ada sampel. Oh gitu ya. Sampelnya. Mereka nih kebiasaannya nawar yang di sekitar kayak jam dinding, kursi gitu. Emang kalau awal-awal live kayak gitu. Bang Ayu dulu juga jualan gitu. Yang mau Iya. dibeli apa? Mejanya, behelnya. Semuanya Kerjaannya pasukan Cikru itu. pakai bulu mata. Mau eyelash boleh di Mami Gung Ayu ya guys ya. Ya kalau mau Elas mau boleh kesini. Oh, Ada. faktor untungnya besar. Inilah teman, sosok Gung Ayu yang tidak pelit ilmu. Dia selalu mau berbagi, mau saling belajar, mau berbagi pengalaman. Itu yang menarik teman. Dan ini luar biasa teman-teman. Nanti ada sesuatu yang menurut saya ini sangat menarik dari mereka berdua. Pacar Rido katanya, semua bilang pacar Rido. Bukan. Masa Rido pacaran sama orang tua? Udah nggak tua. Nah, aku lebih tua. Aku nggak suka berondong. Oh nggak suka berondong. Nggak. Sukanya kerupuk. Pernah PK sama Kak Ica nggak? Pernah ya? Pernah. Aku dimarahin terus Sama siapa? sama Kak Icanya. Dimarahin. Iya, ditegur terus. Kamu bercandaan. Oh gitu. Oh, kamu makin akrab sama beliau katanya gitu. Aduh. Rebut beliau ya. Oh, makin akrab sama beliau. Enggak, orang itu bercanda. Ternyata Gung Ayu juga sudah tahu beliau teman. Oh. Bisa tuh orang yang lucu baik. Iya. Aduh, lucu banget ini. Mau jualan. Pura, makasih semuanya. Kamu Pacar Rido ada 2. Ya ampun, kalian jangan menjodoh-jodohkan lah, kasihan. ya, aku nggak suka berondong. Tuh, Kak Iminya nggak suka Rido. Bukan nggak suka Ridonya. Nggak suka berondongnya. Pokoknya yang ini yang lebih tua. Gongwah. Ah, beda agama. Aku udah pernah sama beda agama. Gimana kalau beda agama tuh pacarannya kayak gimana sih? Mau tahu? Gimana rasanya? Gimana ada istri muda tapi tua? Gongwah. Ah, beda agama. Aku udah pernah sama beda agama. Gimana kalau beda agama tuh pacarannya kayak gimana sih? Mau tahu? Gimana rasanya? Ya gitu, susah ngelepasin tapi udah sayang, gimana dong? Waduh. Oh itu terpaksa lepas ya? Nah, bertahan sakit, lepas lebih sakit gitu. Jangan ya kak ya, jangan. Aduh. Inilah teman yang menurut saya itu cukup menarik di sini. Pengalaman dari Aimi ketika berpacaran, menjalin relasi dengan orang yang berbeda keyakinan. Memang sangat berat. Karena berkaitan dengan keimanan teman-teman. Dan saya rasa bukan hanya Aimi, mungkin Gung Ayu, mungkin kita juga teman-teman. Sesuatu yang tidak mudah. Kita sudah terlanjur membangun relasi, sudah sama-sama mempunyai komitmen, tetapi ketika tembok itu sangat tinggi, sangat tebal, itu menjadi sesuatu yang melelahkan untuk siapapun yang mengalami itu, teman. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Bukan bukan masalah antara mengalah dan tidak mengalah, bukan masalah cinta tidak cinta, tetapi ini masalah hati, masalah keyakinan teman-teman. Tidak mudah untuk siapapun. Aduh.
Emang agama apa waktu itu? Beda agama apa ya dia nggak tahu. Ini Islam ya? Kak ini Islam ya? Ya, iya Kak Islam. Terus ininya mantannya Orang Bali juga. orang Bali. Ya ampun, Islam sama Bali emang susahnya. Adat istiadat Bali tuh kuat banget kan. Ih, nggak apa-apa, banyak kok orang Jawa yang nikah ke Bali. Oh iya, Jawa. Oh, iya. Banyak. Kak gue ini kan Jawa, orang Jawa juga. Apa? Aduh, pancingannya Ami. Bercanda. Apa? Langsung bodoh. Gak usah tanya gue, gak usah. Oke, enggak. Oh, gak usah tanya gue. Jangan. Rahasia. Rahasia. Curhat mi. Aduh, capek. Model like, oh ya, kalau sama kayak Ica ya, kalau ditanya sesuatu sensitif tuh, hah? Satu aliran. Nggak dengar. Oh, nge-like gitu ya. Iya. Suaranya berantakan. Pertanyaannya kali yang bikin berantakan kalau dijawab. Wah, Aduh. capek. Ya, Amo ini alhamdulillah ketemu sama senior. Oh, senior. Senior siapa, Kak? Orang nanya senior katanya. Aiwan. Aduh. Janganlah. Sebenarnya banyak sih yang typing gitu, cuman aku nggak mau bacain. Aduh. Nggak usah. Aduh, kadang lucu gak sih? Iya. Kak ini kan udah besar dijodoh-jodohin gitu. Oh, bener kan? Iya. Udah besar dijodoh-jodohin gitu ya. Lucu banget. Lucu banget. Kalau misalnya apa namanya, ya kok iya masih kecil ya oke aja dijodoh-jodohin. Masih kecil. Kalau udah besar ini kayak dijodoh-jodohin kayak aneh gak sih? Jadi gue sama yang di bawah umur kita gitu kayak, hah? Sebenarnya nggak apa-apa ya, kecuali orangnya tuh single gitu. Kalau sesama single nggak apa-apa guys, tapi kalau ada pacarnya kita dijodohin gimana? Diterkam. Enak lah. Ayo. Aku salon iya tuh sobat ngarip. Ini Kak Ica nggak ada live ya? Cuma kalau gabungin bertiga seru kali ya. Dia tuh lucu, kadang-kadang dia tuh kayak cemburu gitu loh. Gimana cemburunya gimana? Aku bilang nih Ca, umur aku tuh udah di atas Rido loh Ca, kamu jangan terpengaruh sama typingan netizen, aku bilang. Ya sih, berarti Kak Aini tantenya Rido? Ya. Aduh, kadang-kadang kan ini ya netizen tuh ngobrolnya ngawur ya typingannya. Dipanas-panasin gitu gak sih? Sebelah udah ngesun Rido, kapan coba ngesun? Ada lain loh. Adu domba, dia adu domba. Iya Kak Ica soalnya cemburuan orangnya. Cemburuan ya, emang benar. Pertama waktu Ngoyu tuh belum pernah PK sama Kak Imi tuh. Dia kan main sama Ngoyu. Habis itu dia bilang gini, apa ya, pokoknya teman-teman tuh pada taping, dia udah gini, Koko udah dia ngambil. Kan kita jadi panik gak sih? Aduh. Kok dia ngambil gitu-gitu. Bener Kak, aku jadi nggak enak. Ica, pokoknya kita harus solid, aku bilang. Kita harus kompak. Aku nggak mungkin ngambil dari Rido dari kamu. Gara-gara tapingan netizen nih memecah belah banget. Aduh, nggak boleh gitu teman-teman, jangan dipecah belah. Nanti Kak Icanya ini merajuk lagi. Gimana terus? sekarang nggak ketemu. Ica belum ini ya guys, belum live lagi ya Ica ya. Belum. Ngoyu aja jarang banget live malam.
Sama aku juga. Iya tuh, makasih semuanya teman-teman. Iya Kak Imi kapan-kapan jualan aja. Iya ya, mau. Harus beli dulu sampelnya berarti. Biar gak sampah. Ya jualan itu kan bisa jangka panjang ya kita jualan. Nah, masa PK-PK terus? Mm-mm. Sambil diam sambil jualan kan Kak Gung Ayu ya? Ya, tapi kalau misalnya jualan tuh nggak boleh PK, Gak boleh. nggak boleh, Oh, nggak boleh. pelanggaran. Oh, Dan gitu. kalau misalnya jualan juga nggak boleh kita tuh harus ada sela-sela tuh kita promosiin barang kita. Nggak boleh yang kayak ngobrol. Ngobrol doang kan? Nggak boleh nanti kena PL. Ya oke. Oke. Ya pokoknya kalau misalnya lagi ini tuh kalau lagi jualan ya liatin aja produknya nih di sini gitu biar kelihatan. Oke. Nanti mau ngintip live Paminggung Ayu. Typing animasi live, mesin Jangan live. intip aja beli lah. Dicekot nanti di. Cekot nanti ya. Oke. Aduh. Makasih semuanya untuk mau ke Baik, masjid. terima kasih ya. Oke, mari Kak Gung Ayu. Oke, lanjut dulu. Bye bye, sehat selalu. Bye. Bye bye, assalamualaikum. Sayang, sawangan rembulan. Jual yang lagi viral nih, tugelan boto. Apa itu? Apa tugelan boto? Papayun live. Siapa live? Masih live. Oh iya. Oh iya. Apa sih nama akunnya? Oscar Farm ya. Coba kita cek di sini. Itulah teman, seru kalau mereka ketemu, apalagi kalau ditambah Ica. Dan perlu teman-teman pahami, Ica apa yang sudah dia lakukan itu hanya sebuah hiburan teman-teman. Bagaimana dia membangun persepsi, kemudian menjadikan itu seolah-olah sesuatu yang nyata. Jangan terbawa sejauh itu teman-teman. Sekali lagi, media sosial itu adalah sarana atau media untuk hiburan teman-teman. Meski di dalamnya juga tidak menutup kemungkinan untuk menjadi sebuah kenyataan atau berkisah tentang kisah nyata. Tetapi pada umumnya media sosial adalah media hiburan, dan yang ditampilkan belum tentu itu merupakan sesuatu yang real, yang nyata teman-teman. Apalagi berkaitan dengan sebuah sikap atau tindakan ke orang lain, cemburu dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai bumbu agar suasana menjadi cair, agar perbincangan semakin menarik. Itu teman-teman yang perlu dipahami. Karena terkadang kita terpaku dengan satu dua kata, satu kalimat dari seseorang, kemudian meyakini bahwa itu sebuah kebenaran. Belum tentu teman-teman. Disinilah kita butuh bijak untuk melihat segala sesuatu, bukan hanya membangun persepsi sendiri dan membuat apa yang orang lain sampaikan itu seolah-olah memang sebuah kenyataan teman-teman. Ingat, media sosial untuk mencari hiburan, untuk memberi hiburan teman. Pamit Mas Yun live. Gih, ke Mas Yun guys. Boleh. Boleh semuanya, terima kasih. Live lagi jualan, oh ya. Untuk teman-teman, disepil kata-katanya nanti tak bacakan. Sopo sing nang guri niku, ini adalah Pak Dokter sales. Oh, uti dokter ya. Sales. Nggih.
Kowe nyampe lontang lan kok kudu dijendeng ngono. Ya. Klik-klik keranjang kuning ya. Nah ini teman, akhirnya Mas Yun berani live dengan akun Oscar Farm, kemudian berjualan. Dan banyak teman-teman yang bertanya, kenapa Mas Yun tidak pernah menjual lagi kaos Sobat Ngarit? Perlu teman-teman pahami, Mami Hesti, Ica, Deli Wafa Store, dan teman-teman yang biasa affiliate ke Deli Wafa, sudah tidak ada yang menjual kaos Sobat Ngarit teman-teman. Karena memang stok produksinya sudah sangat terbatas dan kebanyakan hanya dijual secara online dan di store-store Deli Wafa yang ada di Jawa Timur teman-teman. Jadi bukan karena ada kegaduhan kemudian Mas Yun tidak menjual lagi kaos Sobat Ngarit, bukan itu teman-teman. Ingat, sebuah produk itu memiliki batas atau kapasitas produksi masing-masing teman. Dan banyak kaos-kaos Deli Wafa yang sebelumnya juga sangat terkenal teman-teman. Tetapi juga memang akhirnya dibatasi. Karena apa? Untuk memunculkan lagi branding-branding atau brand-brand baru mereka, produk-produk baru mereka. Jadi tidak stuck dengan 1-2 produk saja teman-teman. Itu yang perlu dipahami. Karena banyak sekali teman-teman yang tergiring opini seolah-olah memang Deli Wafa sudah tidak produksi lagi kaos Sobat Ngarit. Mas Yun tidak mau lagi menjual kaos Sobat Ngarit. Opini-opini seperti itu sangat banyak sekali teman-teman. Dan banyak yang mengamini, membenarkan. Padahal alasannya tidak seperti itu. Ingat, Mami Hesti, Papi Tom adalah orang-orang bisnis. Tahu kapan mereka harus memulai, kapan harus mengakhiri, kapan harus membuat yang baru. Apakah dengan begitu Mas Yun ditinggalkan? Belum tentu teman. Mungkin akan ada sesuatu yang baru. Atau produk-produk lain yang memang brandingnya ingin dibangun kembali setelah Sobat Ngarit yang sudah sangat begitu besar. Brandingnya bukan masalah Sobat Ngarit, tetapi produk-produk lain dari Deli Wafa teman-teman. Atau mungkin Mas Yun nanti mempunyai produk baru yang diproduksi oleh Deli Wafa kemudian dipasarkan lagi teman. Jadi ya kita sekali lagi kita harus bijak teman-teman. Jangan kita berpikiran sempit dalam konteks Sobat Ngarit atau Oscar Farm teman-teman. Dan ketika Mas Yun masuk ke dalam keluarga Deli Wafa, Mas Yun juga pasti memiliki peran khusus atau peran tersendiri yang memang sudah dipersiapkan oleh Mami Hesti, Papi Tom, atau Mas Roni sendiri teman-teman. Yang sekarang ini bersamaku. Itu gitu. Siapapun pilihannya dan suatu hari nanti itu yang menjadi yang terbaik untuk Pak Ustadz. Loh. Pak Ustadz. Ya saya tidak pernah menyebutkan nama atau siapapun itu. Ya. Siapapun itu pasti ada. Gitu. Iya kan? Dan semoga ya doa-doa yang terbaik aja untuk saya minta doanya sapi-sapi yang ada di kandang ini sekarang ini bisa sehat, lakunya banyak, juga bajunya ini parfum semuanya laku banyak. Nah,
Ini teman, ketika Mas Yun memperkenalkan kaos baru dari Wafa, itu menjadi salah satu bukti bahwa memang produk-produk baru pasti akan dimunculkan lagi. Dan mungkin bisa juga produk lama yang stoknya masih banyak itu yang dimunculkan lagi teman. Tidak menutup kemungkinan misalkan memang stok produk kaos Sobat Ngarit masih banyak, akan dipromosikan lagi. Daily Wafa Store itu perusahaan besar teman. Mereka pasti mempertimbangkan jumlah stok yang harus tersedia di store-store mereka dengan yang harus dijual online. Itu. Jadi kita harus pahami itu teman. Segala sesuatunya kalau kita lihat dengan kacamata yang sempit, pasti yang muncul adalah persepsi negatif, pikiran negatif, negatif thinking terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak kita pahami. Itu teman. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin bisa banyak belajar, baik itu melalui media sosial maupun melalui interaksi dengan siapapun yang bertemu dengan kita teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Sababatan. Srek, srek, srek.